Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, ATR BPN, dan pemerintah daerah menyegel sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak Bogor. Penertiban kawasan hutan di Puncak Bogor sebagai upaya mengatasi banjir besar yang melanda Jawa Barat dan Jakarta dalam 2 minggu terakhir. Pemerintah juga telah mengidentifikasi 15 titik lain di kawasan hulu sungai yang diduga melanggar aturan dan akan segera ditertibkan. Hari ini kami melakukannya di Villa Forest Hill. Ini adalah hulu das dari Ciliwung dan sini terdapat 7 villa. Ini masuk kawasan hutan produksi dan selanjutnya kami telah mengidentifikasi terdapat 15 titik yang lain yang akan juga kami lakukan penertiban. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto melakukan sidak ke beberapa tempat yang ada di lokasi wisata Puncak. Hasilnya, sebanyak 4 bangunan tempat wisata disegel, yaitu bangunan pabrik teh di Telaga Saat, agrowisata Gunung Mas, dan wahana wisata Hibis Fantasi. Satu lagi tempat wisata petualangan Eger yang masih dalam proses pembangunan di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik bilang bangunan tak hanya disegel, tapi soal pelanggaran izin lahan juga akan dibawa ke ranah pidana. Kami akan menuntut 2 hal. Pertama dari pidananya, karena berdasarkan kajian kita telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian yang cukup besar, material dan 1 korban jiwa. Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang-ulang. Artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus, bencana di hulu, di hilir sana cukup besar. Pembongkaran kawasan wisata ilegal di Puncak dimulai pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang langsung ke kawasan tempat wisata Hibis di Puncak. Deddy bilang ada 25 bangunan tak berizin di lahan Hibis Fantasi Puncak. Kata Deddy, sejumlah gedung tak berizin di lahan Hibis diduga menjadi salah satu penyebab banjir. Bangunan yang dibongkar sekarang yang tidak berizin ada 25. Total bangunannya 39. Jadi ada 14 tersisa. Tata ruangnya nanti kita evaluasi. Nanti akan kita cek gedung-gedung yang melanggar, kemudian berbagai bangunan yang melanggar. Saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Lalu bagaimana mengawal wilayah Puncak kembali menjadi kawasan hijau pencegah banjir? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar karena menyalahi aturan. Pembongkaran menjadi langkah lanjut setelah banjir melanda sejumlah wilayah Jawa Barat dan Jakarta dalam 2 pekan terakhir. Pertanyaannya, bagaimana mengatur ulang wilayah Puncak agar kembali berfungsi sebagai kawasan hijau? Bagaimana pula menyelaraskannya dengan kebutuhan wisata? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Selamat pagi Pak Bupati. Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Selain itu juga ada Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau Rimba, Eko Wiwit. Selamat pagi Mas Eko. Terima kasih Mas. Dan juga Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI, Agus Pahlevi. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi. Dan saya ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, ini lagi rame soal pembongkaran. Salah satunya Hibis Fantasi Puncak yang dibongkar karena dinilai langgar aturan. Yang jadi pertanyaan publik, ada BUMD PT Jaswita Lestari Jaya yang punya saham hingga 70% dan mengelola tempat wisata yang melanggar aturan. Bagaimana bisa menjelaskan soal ini Pak Bupati? Ya, jadi tentunya Hibis Fantasy atau PT Jaswita adalah merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu PT Jaswita mengajukan perizinan kepada pemerintah Kabupaten Bogor terkait untuk operasional objek wisata
di Kecamatan Cisarua. Pemerintah Kabupaten Bogor pada saat itu melalui tahapan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan izin kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Akan tetapi PT Jaswita akhirnya melakukan pengembangan pembangunan dengan luasan wilayah hampir 21.000 meter persegi. Maka di tahun 2024 tahapan-tahapan kami tempuh. Kami bersurat kepada PT Jaswita untuk segera menyesuaikan sesuai dengan izin yang diberikan. Surat teguran pertama kami berikan, kedua kami berikan, ketiga kami berikan, itu pada saat bulan Juli 2024. Lalu karena menjelang akhir tahun dan awal tahun, di akhir tahun masuk tahapan pemilu kepala daerah, dan gubernur baru dilantik bulan Februari. Setelah gubernur dilantik bulan Februari, maka Gubernur Jawa Barat hari ini langsung melakukan tahapan penertiban terhadap beberapa usaha milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya BUMD PT Jaswita. Oke, Pak Bupati, kalau melihat bahwa ada, ya tidak hanya Hibis ternyata, tetapi ada beberapa. Kalau dari jumlahnya sendiri, Pak Bupati, ada berapa sebenarnya jumlah tempat wisata ataupun bangunan yang akan dibongkar karena mungkin pada akhirnya mendirikan di tempat yang tidak boleh sebenarnya? Ya, jadi PT Jaswita sendiri izinnya keluar kurang lebih sekitar 4.800 meter persegi, Ya. di mana bangunan yang dibangun jumlah luasannya adalah 21 meter persegi, maka ada selisih 16.000 meter persegi. Maka di luar bangunan yang tidak berizin, pemerintah Provinsi Jawa Barat secara langsung melakukan penertiban untuk pembongkaran. Jadi di luar 4.800 meter persegi itulah yang ditertibkan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke, pertanyaan masyarakat Pak Bupati, mengapa pada akhirnya bangunan ini bisa berdiri di tempat yang tidak berizin? Ya, tentunya tadi tahapan-tahapan sudah kami tempuh di tahun 2024 pada saat melewati 4.800 meter persegi, kami memberikan teguran pertama, lalu tidak diindahkan, memberikan lagi teguran kedua, tidak diindahkan, memberikan lagi teguran ketiga hingga menjelang akhir tahun 2024. Nah, pada saat itu menjelang akhir 2024 setelah kita melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Bogor, karena jelang momentum pemilu kepala daerah, kita pun tidak ingin membuat kegaduhan di akhir tahun, maka pada saat Februari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki gubernur secara definitif. Kita berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, maka Pak Gubernur langsung mengambil langkah-langkah strategis. Oke, tapi kan lumayan berani Pak Bupati, dalam arti bahwa izinnya hanya 4.000 harusnya, tetapi Betul. membangunnya hingga 15.000 sebenarnya. Apakah mungkin saja ini pengawasan yang 21.000, Pak. Ya, oke, ini pengawasan yang kurang atau penindakan hukumnya yang masih belum optimal sebenarnya? Ya, jadi kalau pengawasan yang kurang, pada saat kita bicara, apakah ini pengawasan yang kurang? Kalau pengawasan yang kurang, maka pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan memberikan teguran. Ya. Maka tahapan-tahapannya teguran satu kami berikan, Ya. teguran kedua kami berikan, teguran ketiga kami berikan, Ya. baru setelah itu tahapannya adalah kami melakukan surat pemberitahuan untuk pembongkaran. Ya, oke. Saya ke Mas Eko, Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau Rimba. Mas Eko, bagaimana melihat bahwa Bupati Bogor mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan pengawasan yang ketat, tetapi ada oknum ataupun juga tadi disebutkan ada pihak-pihak pengelola wisata yang berani membangun. Izinnya berapa tetapi membangunnya seluas itu. Bagaimana Anda melihatnya? Baik, kalau saya melihatnya tidak hanya satu sisi itu ya Pak ya. Karena kalau melihat satu objek aja menurut saya itu kecil ya. Sebenarnya kalau kasus pelanggaran di Bopunjur, khususnya Bogor Puncak Cianjur, itu sudah terjadi belasan tahun yang lalu lah. Kita ambil aja di tengahnya, misalkan di 2015 itu masifikasi terhadap pembangunan ya, entah itu villa atau kawasan-kawasan wisata itu sudah terjadi. Dan pada akhirnya tahun 2025 ini menjadi sebuah hal yang buat saya ya, buat kami ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh mungkin pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah di sini ada Pak Bupati terima kasih sudah mau melakukan hal yang luar biasa, juga Pak Dedi atau Kang Dedi
ini dengan terobosan-terobosannya, terus juga Pak Hanif ya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, karena ini dipecah nih, saya agak sedikit semangat lagi, kementeriannya dipecah nih. Kalau kemarin kan bareng tuh, LHK, sekarang ada Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga ada tindak lanjut ternyata dari Kehutanan. Karena kalau saya melihat, Bopuncur itu memang tadi saya bilang bahwa sudah hampir ya 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi kerusakan gitu. Contoh misalkan di Telaga Saat lah ya, mungkin di Telaga Saat dulu itu memang kawasan yang harusnya hijau, terus dan yang lainnya gitu kan. Terus juga saya lihat kemarin juga terjadi penindakan ya dari pemerintah pusat, terus didampingi pemerintahan kabupaten dan provinsi itu membuat pabrik di PT Ciliwung ya. Saya sudah mengingatkan dari awal, bahkan di statement-statement saya sudah dari 2012 mungkin ya bikin di media, termasuk Kompas juga pernah meliput saya bahwa saya protes. Tapi ya apa daya, saya tidak bisa berbuat banyak, yang namanya juga relawan, namanya relawan. Nah, momen hari ini mungkin adalah semangat baru untuk memulihkan lagi Indonesia. Kalau melihat dari maaf mungkin ya, kalau Pak Rudi ya Pak Bupati masih baru. Kalau saya lihatin bupati-bupati sebelumnya itu tidak ada pengawasan kalau saya lihat kan gitu. Buktinya misalkan yang di mana di Megamendung kan gitu, udah jelas-jelas itu kawasannya Taman Nasional gitu, ternyata juga keluar izin jadi jembatan, pada akhirnya tetap disegel. Terus juga terakhir saya lihat juga ada villa yang juga disegel oleh Kehutanan. Artinya kok kenapa harus orang pusat yang harus turun kan gitu. Oke. Saya juga bukan membutuhkan atau membutuhkan ini. Kalau Mas Eko, ya. Mas Eko, Anda mau bilang bahwa tidak ada pengawasan ini dibiarkan saja selama 10 tahun terakhir seperti yang Anda sampaikan? Oh betul Pak. Kalau misalkan ada penindakan, itu sudah sejak awal dong, tidak akan terjadi seperti itu gitu. Entah ini ada, saya juga nggak tahu ini ada di mana nih masalahnya. Tadi Pak Bupati ternyata kan sudah memberikan teguran. Artinya sudah ada upaya kan gitu. Terus kita juga anggaplah kita sudah protes sebagai relawan di kawasan Gunung Gede Pangrango ini. Bopuncur ini sudah berbahaya. Bopuncur ini sudah menjadi hal yang harus dipulihkan, harus dievaluasi. Saya ingat Maret tanggal 20-an lah, Maret saya statement di media itu minta dievaluasi. Saya ke Pak Ahaye minta dievaluasi tata ruang dan kawasan Bopuncur karena ini sudah mengkhawatirkan gitu. Ya. Ternyata bukti lah, hari ini bukti dan alam sudah melakukan menunjukkan ya kekuatannya. Bahkan kalau saya melihat ini banjir 5 tahunan, ini jauh lebih ekstrim Pak. 5 tahun yang lalu nggak seperti ini gitu. Ini luar biasa gitu. Oke. Kalau tidak pengawasan, saya lihat pengawasannya lemah lah Pak. Oke. Saya lihat lemah gitu. Oke, saya kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana tadi sudah diapresiasi bahwa walaupun baru menjabat tetapi sudah langsung melakukan aksi nyata. Dari yang Anda lihat, ini 10 tahun Pak, kalau kata Mas Eko tadi. Bagaimana keberanian dari pemerintah untuk nantinya bisa merelokasi ataupun membongkar tempat atau bangunan yang memang sudah tidak berizin selama 10 tahun kalau kata Mas Eko. Baik, terima kasih. Jadi kita pun melihat, tadi malam kita sudah berdiskusi dengan rekan-rekan dari TNI, dari Polri. Ya. Kita harus ada segera ada langkah konkret Pak ke depan. Ya. Langkah konkretnya apa? Hari ini banyak masyarakat kami juga yang bermata pencarian di sektor pariwisata di Puncak. Ya. Kita sangat membuka ruang terhadap dunia investasi di Kabupaten Bogor, tapi kita pun tetap memperhatikan masa depan masyarakat Kabupaten Bogor yang ada di wilayah Puncak. Maka kami sudah putuskan, hari ini kami akan bersurat kepada seluruh pemilik HGU di wilayah Kecamatan Cisarua, Megamendung, di wilayah selatan. Ya. Salah satunya PTPN, lalu ada PT Ciliwung. Kami hanya bukan meminta tanah, tapi di mana titik kami boleh melakukan penanaman pohon. Ya. Mau 1 hektar, mau 10 hektar, mau 100 hektar, pemerintah Kabupaten Bogor akan segera mengambil langkah tersebut. Jadi pada saat diberikan kesempatan di Kompas TV, kami sudah nanti bersurat, kita akan lihat pemilik HGU tersebut memperkenankan kami tidak pemerintah untuk menanam pohon untuk penghijauan. Karena pada saat hari ini beberapa pihak ribut terkait pembongkaran, ribut terkait alih fungsi lahan di wilayah selatan. Hari ini belum ada kami lihat satupun yang mengambil langkah untuk menghijaukan wilayah selatan kembali.
tidak ada satupun pihak yang berupaya melakukan konservasi terhadap wilayah telaga atau setu yang ada di wilayah puncak hari ini. Jadi kita berharap pemerintah Kabupaten Bogor dengan seluruh elemen masyarakat pada saat kami bersurat hari ini sebelum Hari Raya Idul Fitri bersama TNI, bersama Polri, bersama seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor, dan tentu kita akan ngajak Bang Eko juga, Kang Eko. Kita ingin menghijaukan puncak kembali. Jadi harus ada langkah konkret. Ayo, kami ingin menanam sebelum Hari Raya Idul Fitri supaya hari ini kita lihat tanah yang gundul yang mana 1 tahun, 2 tahun ke depan kita akan melihat puncak asri kembali, tapi bukan hanya dengan mulut. Tapi betul-betul kita ambil langkah konkret. Mungkin itu, Bang. Pak Bubut, tetapi kalau dari pengamatan Anda sendiri Pak Bupati, kenapa pada saat ini baru bisa ada keberanian untuk melakukan relokasi atau restorasi tersebut? Karena kan sebenarnya banjir ini sudah terjadi terus-menerus di wilayah Jawa Barat dan juga ke Jakarta. Tetapi kenapa baru pada pemerintahan Anda akhirnya keberanian itu mulai muncul? Apakah memang mungkin saja tidak mau dilakukan sebelumnya atau ada alasan khusus sebenarnya? Sepertinya ada permasalahan komunikasi dengan Pak Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Oke, saya ke Mas Agus. Saya ke Mas Agus Palevi. Mas Agus, bagaimana melihat bahwa tadi sudah disebutkan oleh Mas Eko, tidak hanya bangunan tetapi juga ada tempat wisata yang berani dibangun di lahan-lahan yang memang seharusnya tidak boleh dibangun. Bagaimana Anda melihat bahwa masih ada pengusaha tempat wisata yang berani sebenarnya untuk membangun pembangunan di lahan-lahan yang sebenarnya tidak boleh? Baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya pertama-tama kami dari Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia ikut prihatin atas kejadian ini. Dan betul yang disampaikan Mas Eko, sebenarnya ini bom waktu dan tidak hanya di kawasan puncak, akan tetapi banyak kawasan-kawasan destinasi wisata Indonesia yang ancamannya sama, yaitu over carrying capacity, seperti itu. Sebenarnya pengembangan pariwisata itu dasarnya udah jelas. Yang pertama itu keberlanjutan, yang kedua itu kebermanfaatan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pengembang kawasan. Dan dalam peraturan Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu nomor 9 2021 itu sudah disampaikan bahwa dalam proses pembangunan destinasi pariwisata mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengendalian harus memiliki dokumen penilaian dampak lingkungan, dokumen penilaian dampak ekonomi, dampak sosial, dampak zonasi, penggunaan lahan, desain, konstruksi hingga pembongkaran. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan dan sudah diatur. Dokumen dampak pembongkaran pun harus dilampirkan sehingga sebelum kawasan itu dikembangkan, kita sudah mengetahui sejauh mana dampak ketika sebuah destinasi ini dibangun. Dan yang paling terpenting adalah dokumen-dokumen ini harus disusun bersama masyarakat setempat untuk melindungi sumber daya alam dan budaya. Sebenarnya aturannya udah jelas. Jadi pengembangan pariwisata itu tidak boleh mengabaikan keberlanjutan dan harus melindungi sumber daya alam dan budaya. Nah, bencana yang terjadi saat ini sebenarnya akibat dari ulah manusia sendiri. Nah, kembali kami sepakat dengan Mas Eko, sebenarnya lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang yang sudah direncanakan. Karena kalau pengawasannya bagus dan kuat, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Gitu. Bayangin udah SP3 tapi masih dibangun, melebihi dari izin yang mereka punya. Nah, mungkin ke depan perlunya ketegasan dari terkait baik dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat, karena pariwisata memang saat ini menjadi idola di berbagai tempat di Indonesia. Khususnya di destinasi. Mas Agus, apakah memang kalau dari jawaban Anda, apakah memang mungkin saja membangun di lahan yang seharusnya tidak boleh itu, apakah karena pelaku pariwisata atau oknum yang membangun itu merasa bahwa ada cuan yang besar di situ, ataukah mungkin saja izinnya bisa diakali sebenarnya? Nah, kembali
sebenarnya ke pengawasan, karena aturannya kan udah jelas. Kami yakin bahwa di setiap tempat sudah ada peta pemanfaatan tata ruang dalam hal untuk mengantisipasi daya dukung lingkungan. Apalagi kawasan puncak, kita tahu sendiri bahwa kawasan ini pembangunan pariwisatanya itu sangat signifikan berkembang. Dan ancaman ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat. Ini baru alam, belum ke depan nanti kondisi budaya, tradisi masyarakat itu pasti akan terancam juga dengan pengembangan pariwisata di bawah lemahnya pengawasan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan seperti itu. Karena konsentrasi kita dalam pengembangan pariwisata udah jelas, cluenya adalah keberlanjutan, di mana lingkungan harus terjaga, masyarakat harus menerima manfaat, kemudian alam dan budaya kelestariannya juga harus terjaga. Dan yang terakhir baru destinasinya juga harus berkelanjutan. Jadi keberlanjutan destinasi itu adalah poin terakhir. Yang pertama itu tetap kita berorientasi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat. Oke. Seperti itu. Oke, Mas, dampak ke masyarakat juga bagaimana dengan pekerja yang pada akhirnya ada pembongkaran, pekerja yang sebelumnya sudah bekerja, mencari hidup dari situ tapi akhirnya harus pergi. Bagaimana melihat ini, Mas? Pengembangan pariwisata itu tidak hanya buatan, akan tetapi bisa berbasis alam. Sekarang kita bisa kok mencontoh banyak tempat wisata di Indonesia yang berkembang melalui pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Misalnya pengembangan desa wisata yang mengangkat kekuatan potensi alam desa, potensi tradisi, seni, budaya masyarakat, sehingga bisa menjadi daya tarik dan orang datang berinteraksi dan perputaran ekonominya jelas. Gitu. Nah, upaya ini pun oleh pemerintah sudah dilakukan. Misalnya dengan menstimulus mengadakan lomba-lomba yang bertemakan desa wisata. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya niat pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata berkeberlanjutan seperti itu. Oke. Saya kembali ke Pak Rudi Susmanto, Bupati Bogor yang sudah kembali bersambung dengan kita. Pak Bupati, bagaimana melihat bahwa kenapa baru di tahun ini atau di periode Anda berani untuk melakukan pembongkaran ataupun relokasi ataupun restorasi terhadap lingkungan di wilayah Jawa Barat, tetapi tidak terjadi pada waktu-waktu sebelumnya atau 10 tahun selama ini? Apakah Anda melihat bahwa memang mungkin saja ada tindakan yang kurang optimal atau bagaimana sebenarnya? Iya, kalau saya berprinsip pada bahwa kita melihat hari ini kepentingan ke depan yang lebih penting, bahwa penanganan banjir harus kita sangat memahami bahwa banjir itu terbagi menjadi 3 segmen, Pak. Jadi banjir itu ada banjir di atas, di tengah, dan di bawah. Ya. Di atas itu di mana? Di hulu itu batasnya bukan hanya Cisarua, bukan hanya puncak. Tapi batas atas itu batasnya ada pintu air Katulampa. Itu kita menyebutnya wilayah atas. Wilayah tengah, berarti wilayah perkotaan, Cibinong Raya yang dilewati oleh Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas. Wilayah tiganya mana? Bekasi, baru terakhirnya DKI Jakarta. Nah, kita terkait pengawasan, memang yang periode sebelumnya saya pun yakin cukup baik, Pak. Pernah melakukan beberapa pembongkaran juga pada saat itu di awal periode pemerintahan Pak Jokowi kalau tidak salah. Nah, tetapi kami hari ini berpikir adalah, ayo harus ada langkah konkret ke depan. Ya. Ini kalau semua pihak bicaranya pembongkaran, lalu siapa yang mengambil langkah inisiasi untuk melakukan penghijauan? Ya. Karena bicara ke depan bukan hanya bicara daerah resapan air. Kalau bangunannya sudah dibongkar, lalu tidak ada pohonnya, malah akan menjadi sebuah permasalahan baru. Maka hari ini kita bicara adalah, hari ini kita harus segera mengambil langkah. Hari ini kami bersurat kepada pihak-pihak terkait, khususnya pada seluruh pemilik HGU. Kami tidak minta tanahnya, kami hanya minta di titik mana kami boleh menanam. Tapi dengan jumlah luasan yang cukup besar. Nah, kalaupun diizinkan, maka besok ataupun lusa kami akan segera mengambil langkah. Bibit kami siap, sumber daya manusia kami siap, dan tentunya kami ingin menjadi pelopor yang pertama pada saat kita bicara puncak harus hijau. Maka caranya harus hijau bagaimana? Ayo kita mulai menanam pohon. Pemerintah akan mengawalinya terlebih dahulu. Oke. Saya ke Mas Eko. Mas Eko, akibatnya adalah banjir yang besar terjadi di wilayah Jawa Barat dan juga
Jabodetabek. Tetapi apakah betul ini adalah imbas dari pembangunan tempat wisata yang dilakukan secara bersama-sama dan ada oknum yang membantunya? Sebelum Anda menjawab, kita saksikan dulu usai jeda. Terima kasih saudara, masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Dan sebelum melanjutkan perbincangan kita terkait pembongkaran kawasan wisata di Puncak, kita bergabung terlebih dahulu bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di lokasi. Niko, selamat pagi. Apakah pembongkaran sudah dimulai dan berapa bangunan target pembongkaran yang akan dilakukan pada hari ini? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Pembongkaran kawasan wisata Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat ini rencananya akan dilakukan sekitar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau misalnya sekarang di belakang saya ini merupakan para pekerja yang sedang melakukan pemotongan-pemotongan material-material besi untuk nantinya agar mudah untuk diangkut oleh para pengangkut nantinya. Dan sini sudah disediakan juga sejumlah ekskavator dan juga dump truck yang nantinya akan mengangkut material-material bangunan yang telah dibongkar. Dan hingga saat ini masih ada beberapa pekerja yang sedang bersiap untuk melakukan pembongkaran. Ekskavator tadi juga sudah dilakukan sudah dipanasi seperti itu ya, untuk nantinya akan melanjutkan agenda pembongkaran yang rencananya akan rampung pada tanggal 27 Maret 2025. Dan hingga saat ini masih belum ada otoritas terkait yang bisa kamu temui di lokasi pembongkaran di Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun tadi ada beberapa petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa beberapa titik-titik lokasi yang telah dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat ini nantinya akan langsung dilakukan penanaman kembali atau reboisasi untuk nantinya bisa langsung mengembalikan fungsi lahan yang telah rusak oleh pembangunan dari Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk nantinya ini juga akan dilakukan reboisasi yang awalnya dari titik awal ini seperti pintu masuk, lalu juga kawasan lapangan parkir ini sudah dilakukan penanaman kembali oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Adapun ini pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor, Jawa Barat ini dilakukan karena diduga melanggar persetujuan bangunan gedung atau PBG, yang mana 34 bangunan ini telah berdiri di kawasan Puncak Pas Bogor, Jawa Barat, tempatnya di Hibis Fantasi Park. Ini 25 diantaranya ini akan dilakukan pembongkaran, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, yakni Muhammad Ade Afriandi, ini menyatakan bahwa 35% pembongkaran ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Dan ini visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Ini para pekerja sedang melakukan pemotongan material besi dari bangunan-bangunan yang telah dibongkar untuk nantinya setelah dipotong lalu dikumpulkan nantinya akan diangkut langsung diangkut oleh dump truck yang sudah disediakan, dan juga pemotongan ini ditujukan untuk nantinya mereka bisa memudahkan proses pengangkutan material-material besi yang telah dibongkar oleh para pekerja. Dan kemudian yang menjadi kendala dalam pembongkaran Hibis Fantasi Park ini adalah kontur tanah yang miring, Mario dan juga saudara. Lalu kemudian ada beberapa wahana-wahana yang memerlukan pendampingan dari ahlinya agar nantinya bisa dibongkar secara aman dan juga safety seperti itu, yang nantinya akan bisa langsung lahannya dialihfungsikan kembali dan juga dilakukan reboisasi. Mario. Terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita kembali ke dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Masih dengan narasumber saya, ada Bupati Bogor Rudi Susmanto, juga Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau Rimba Eko Wiwit, dan Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Agus Pahlevi. Saya ke Mas Eko. Mas Eko, benar atau tidak ada dugaan oknum yang ikut campur tangan dalam perizinan sehingga selama berapa tahun seperti yang Anda sampaikan tadi banyak bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas lahan yang seharusnya tidak boleh dibangun?
Baik, kalau saya pertanyaan seperti itu kayaknya pemerintah sudah pada tahu lah. Buktinya kan banyak kasus korupsi juga terbongkar kan, dan pasti ada banyak intelijen. Artinya kalau saya ngomong ke wilayah itu kayaknya saya bukan ranahnya ya Mas, mohon maaf kalau saya mungkin relawan di sini lebih fokus bagaimana menyelamatkan kawasan hulu sungai. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kita harus ada langkah konkret bagaimana ke depan. Dan kalau bilang tadi misalkan apa yang sudah dilakukan, kalau bisa apa yang sudah dilakukan oleh relawan mungkin bisa lihat Telaga Saat, Titik Nol Ciliwung itu bagaimana tahun 2017 itu nggak jelas, dan kami turun bersama-sama TNI waktu itu Korem 061 karena kami sepakat bahwa Bogor itu butuh embung alamiah. Embung alamiah ini di Bogor banyak dulu, tapi sekarang kan tinggal berapa persen. Kalau embungnya ada, Telaga Saat yang baik, terus Telaga Saat baik, danau atau danau dimanapun di seluruh Bogor itu baik, saya yakin itu akan mengurangi debit air. Jadi air tidak liar di permukaan. Karena ini embungnya sudah tidak ada, ditambah lagi sungainya sempit, tutupan hutannya juga mulai hilang dan lahir bangunan. Ya buktinya kan misalkan ada wisata yang hari ini dibongkar, artinya kan itu harus jadi resapan air. Sudah Telaga Saat misalkan tertutup, ditambah lagi kawasan-kawasan sungainya juga menyempit, bantaran sungainya menyempit. Nah itu mungkin kami lebih ke sana. Kalau urusan kenapa sih ada izin ini, ya saya juga nggak bisa menentukan kalau misalkan, ini ada oknum, kita juga butuh bukti dan yang lainnya. Tapi faktanya hari ini kan ternyata Pak Rudi sudah menjelaskan, sudah ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, artinya kan ada bandel lah kalau bahasa orang Sunda mah, tengah waro gitunya, ngisi bejaan sekali 2 kali, bandelnya ada. Artinya kalau ngebahas itu kayaknya agak sedikit kami bukan ranahnya ya, mungkin karena itu di perizinan lainnya. Oke. Saya lebih konkret, ayo bagaimana hari ini melakukan ke depan seperti apa. Karena kami sudah memulai dari 2018 kami bersama TNI, dan itu bisa dilihat 20 Februari 2018 itu kami melakukan revitalisasi Telaga Saat, dan hari itu kita bersama-sama hampir 1.500 relawan sukarela bersama TNI. Waktu itu dipimpin masih Danremnya Pak Muhammad Hasan yang sekarang jadi Dankodiklat. Beliau adalah penggagas awal mendorong kami, dan kami punya kekuatan besar dan berani untuk nggak punya duit, ayolah yang penting Telaga Saat ini menjadi embung. Itu mungkin jauh lebih konkret Pak ya. Kalau ditanya itu masalahnya ini pengaruhnya dari mana, izin mungkin lebih ranahnya ke Pak Bupati lah. Oke. Kalau urusan sungai ini tidak hanya tempat wisata, banyak faktor. Mungkin sungainya juga menyempit karena arusnya ke anak sungai itu kan banyak ya. Ini tidak hanya yang sekarang viral itu kan yang terlihat megahnya dibongkar, padahal kan yang lainnya juga ikut terlibat lah. Menurut saya yang sungainya harusnya 10 meter mungkin jadi 2 meter, 3 meter, itu juga berpengaruh. Juga sampah jangan lupa, dari hulu sampai hilir saya bikin satgas lah, ikut bareng-bareng di Kota Bogor, ya sampah juga mempengaruhi. Itu mungkin dari kami ya, analisa sementara ini. Oke, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana menerjemahkan dalam berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com pada tanggal 9 Maret, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi bilang ke PTPN dan Perhutani, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Apa yang bisa kita terjemahkan dari pernyataan Pak Gubernur ini? Ya, jadi memang menerjemahkannya agak cukup sulit juga sebetulnya Pak. Ya. Jadi kita hanya melihat mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini, khususnya dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin banyak menimbulkan pro dan kontra, tapi kita lihat hal yang terpenting hari ini adalah Gubernur Jawa Barat, orang yang betul-betul sayang dan cinta terhadap lingkungan. Dan tentunya tadi yang disampaikan Bang Eko, sangat betul sekali. Jadi kita ingin berkolaborasi bersama-sama, mari kita menghijaukan puncak kembali, melestarikan. Jadi bukan karena tuh Bang megah hari ini viral,
banyak aspek, banyak hal yang tentunya kita harus selesaikan bersama-sama. Dan buat kami yang terpenting di pemerintah Kabupaten Bogor hari ini, sudahi kita menyalahkan yang satu dengan yang lain. Tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul seluruh elemen, seluruh kekuatan, mari kita bahu-membahu untuk membangun dan melestarikan puncak. Karena puncak bukan hanya milik masyarakat Kabupaten Bogor, puncak milik semua orang. Maka pemerintah Provinsi DKI, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, mari kita ajak bersama-sama. Kita rawat puncak bersama-sama, kita lestarikan alam puncak bersama-sama, kita tinggalkan legacy yang baik untuk anak Oke, didik kita. Pak Bupati, di pembongkaran kan itu adalah satu sisi caranya. Tapi apakah memang menurut Anda, menurut pemerintah, perlu ada penegakan hukum yang lebih optimal dalam arti bahwa apakah ini perlu di ranah pidana ataukah mungkin saja amnesti atau pengampunan, tetapi mereka harus melakukan restorasi atau pemulihan kepada lahan ataupun tanah yang sudah mereka rusak atau mereka ambil? Ya, kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang berlaku, yang berjalan. Dan kami pun sangat mendukung untuk melestarikan atau menghijaukan alam puncak kembali. Tapi ada satu hal juga yang lebih penting. Ya. Kami ingin rakyat kami tetap bisa melaksanakan roda perekonomian dengan baik di wilayah Cisarua. Jadi kami pun harus melindungi masyarakat kami. Jadi apapun kebijakan yang diambil, kita tidak boleh berat sebelah. Jangan mengambil kebijakan yang akhirnya kita mendukung pihak pengusaha, masyarakat kita menjadi korban, kita mendukung masyarakat kita akhirnya investasi tidak masuk di Kabupaten Bogor, kita coba jalan tengah, kita bahu-membahu bersama-sama, insya Allah jalan terbaik pasti ada. Oke, saya ke Mas Agus Palevi, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Mas Agus, bagaimana memastikan bahwa pelaku pariwisata tidak lagi untuk dalam arti bahwa membangun tempat wisatanya di tempat-tempat yang tidak memiliki izin ataupun juga dilarang untuk dibangun? Baik, terima kasih. Untuk hal ini sebenarnya yang terpenting adalah kolaborasi dari berbagai pihak. Kalau kami secara internal pelaku wisata berusaha mengajak segenap pelaku pariwisata Indonesia untuk mengembangkan pariwisata Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Itu karena memang tadi tanpa lingkungan yang terjaga, tanpa budaya yang tetap terjaga, pariwisata Indonesia tidak ada apa-apa. Karena memang motivasi orang di Indonesia khususnya itu karena budaya itu tertinggi. Minat wisatawan asing datang ke Indonesia itu motivasinya karena budaya. Untuk itulah kenapa kita harus ikut arahan, ikut aturan pengembangan pariwisata yang telah diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar tidak hanya lingkungan dan budayanya yang berkelanjutan, akan tetapi bisnis pariwisatanya juga tetap berjalan seperti itu. Oke, saya terakhir ke Mas Eko. Mas Eko, bagaimana? Oke, di satu sisi tadi seperti Pak Bupati katakan perlu ada restorasi, pembongkaran juga berjalan. Tapi bagaimana pada akhirnya ini merawat alam, tidak ada lagi melanggar aturan untuk nantinya imbasnya adalah banjir besar ini tidak terjadi lagi di wilayah Jawa Barat dan juga di Jabodetabek. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah harus membuka ruang. Hari ini bukan lagi zaman-zaman masa silam. Bisa terbuka dengan siapapun. Bahasa kerennya mah kolaborasi. Ketika rakyat diajak komunikasi, itu pasti akan mau. Ketika misalkan ada rakyat yang misalkan kurang paham, kita kasih paham bersama-sama. Contoh lah, ketika lahirnya relawan Indonesia Pembela Alam ini kan bukan berdasarkan karena dorongan proyek pemerintah, tapi itu kan kesadaran bersama-sama. Maka membangun, makanya judulnya Relawan Pembela Alam. Nah ini kan penting kesadaran. Nah hal-hal seperti ini bisa dikolaborasikan. Saya setuju juga dengan Pak Bupati, dengan teman-teman di jasa penggerak wisata, karena ekonomi orang gunung, khususnya kayak saya itu orang gunung, ya zaman sekarang itu di wisata. Tapi yang nggak begitu juga lah bikin wisata seheboh kayak gitu. Sudahlah, kalau udah kayak Mutupan ya udah di Jakarta kan gitu, misalkan sudah. Ya tolonglah, saya setuju bahwa jasa wisata itu banyak hal. Contoh ketika dulu Telaga Saat itu menakutkan. Jam 4 sore aja udah tidak ada orang. Tapi ketika kita pulihkan, itu menjadi tempat wisata. Betul, itu bisa dicek Pak. Dari 2018 sampai sekarang itu menjadi viral. Artinya tidak harus melakukan jor-joran. Nah, itu akan berkolaborasi. Pemerintahnya juga mau melakukan kolaborasi, masyarakatnya juga diberi paham.
solusi ekonomisnya pun ada. Di situ bangun komunikasi. Itu mungkin Pak yang buat saya, kemudian Pak Bupati, ini selamat datang Pak. Masih banyak Pak sebenarnya data Pak yang saya pengen tahu, kasih ke Bapak ya. Ya, oke, saya terakhir ke Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana memperlihatkan keseriusan pemerintah terutama terkait dengan pembongkaran ini sebagai peringatan kepada mereka ataupun oknum yang ingin membangun di lahan yang tidak boleh sebenarnya untuk pada akhirnya menghentikan operasi tersebut, dan juga ke depan pemerintah lebih fokus dan aktif terhadap fungsi alih lahan yang dikembalikan ke fungsi seharusnya untuk penghijauan. Ya. Baik. Jadi di Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor, saya pastikan siapapun mau datang ke Kabupaten Bogor dengan adanya kondisi hari ini, penertiban dan lain sebagainya, yang ditertibkan adalah yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ditertibkan adalah yang tidak mematuhi kaidah-kaidah lingkungan yang sudah kita tetapkan bersama. Tapi siapapun yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, wilayah di Cisarua, Bogor Selatan, atau di wilayah selatan Kabupaten Bogor masih dapat dilakukan untuk kegiatan apapun, karena menurut kami yang terpenting adalah sehari ini satu. Pada saat alamnya lestari digunakan untuk objek wisata apapun, orang pasti akan menikmati. Kalau alamnya rusak, objek wisata apapun tidak akan berjalan. Karena tadi mayoritas masyarakat kami adalah bermata pencarian di dunia pariwisata. Jadi dengan adanya pembongkaran hari ini bukan berarti puncak semuanya sama, tidak. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya, pemerintah akan berupaya menghijaukan puncak kembali, tentu didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, dan jangan takut datang ke puncak, walaupun datang sebagai wisatawan, datang sebagai investor pun adalah sebagai investor yang baik, yang memperhatikan lingkungan. Jadi bukan berarti puncak hari ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun, tidak. Kita rawat puncak bersama-sama, dunia pariwisata harus tetap berjalan, masyarakat kami pun adalah masyarakat yang betul-betul mencintai alamnya, terkhusus seluruh warga dari Cisarua betul-betul akan sakit hati kalau alamnya dirusak. Dan tentunya hari ini pemerintah bersama-sama masyarakat, mari kita pulihkan alam kita kembali. Tapi bukan hanya masalah hulu, tadi saya menyampaikan. Masalah banjir ada atas, yaitu hulu, ada tengah, ada bawah. Terkadang di puncak Cisarua tidak hujan sama sekali, tapi tiba-tiba di bawahnya banjir. Nah, maka jangan setiap banjir menyalahkan bahwa ini sumbernya dari hulunya. Kadang sumbernya pun bisa dari tengah. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait dengan penanganan wilayah lahan yang seharusnya ditujukan sehingga tidak menyebabkan banjir yang terjadi di beberapa hari ini di wilayah Jawa Barat dan juga Jabodetabek. Terima kasih narasumber saya. Ada Bupati Bogor Rudi Susmanto, ada Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau RIMBA Eko Wiwit, dan Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Agus Palevi. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sehat selalu.